Tapi bisa saja ini nanti ya, persoalan Prabowo dengan Ganjar ini bisa bicara dari hati ke hati antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Ya. Ya kan, ini kan bicara dari hati ke hati sebagai sahabat. Saya kira ini akan lebih bisa melahirkan satu hal yang tidak kita sangka-sangka. Nah, misalnya Prabowo bisa bilang, Nasdem lagi, PDIP dengan Gerindra ini kan sebenarnya sama-sama partai nasionalis. Ya. Ya. Kemudian Ibu Mega ini dengan Prabowo bersahabat, mulai dari ayah-ayahnya juga bersahabat, ya kan? Berada dalam satu pemerintahan yang sama. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, bisa saja Prabowo meminta dia sebagai presiden, kemudian Ganjar sebagai wakil presiden. Itu satu alasan. Alasan kedua, Prabowo kan dari segi usia dia bilang sudah nggak mungkin lagi 2029 untuk maju lagi sebagai presiden. Inilah tahap terakhir, waktu terakhir dia maju sebagai calon presiden. Kalau Ganjar itu kan masih banyak waktu. Nah, bisa jadi ini negosiasi seperti ini, negosiasi batin ya namanya. Nah, kalau negosiasi politik pasti hitungan angka-angka ini nggak masuk. Kira-kira gimana nih Mas Adi? Ya, bagi saya soal kemungkinan Prabowo dengan Ganjar mungkin ya. Karena soal komposisi capres dan cawapres ini Bang, bukan lagi parameternya menggunakan survei atau suara publik. Iya. Tapi ini murni selera elit. Kalau Prabowo Ganjar mau disandingkan, ini kan sebenarnya banyak semak belukar hutan rimba belantara yang harus dibabat Bang. Karena satu, dari segi elektabilitas misalnya, Ganjar itu kan di atas Prabowo. Iya. Itu tentu tidak mudah untuk ngedrop ya Ganjar yang nomor 1 ke nomor 2. Kalau betul PDIP mengusung Ganjar, tentu tidak mudah bagi PDIP. Karena secara kepartaian kan lebih kuat dari Gerindra. Tapi ini sangat mungkin kalau Prabowo sudah oke dengan Megawati, Megawati juga oke dengan Jokowi. Ketiga orang ini berkumpul dan memutuskan itu, saya kira selesai barang. Iya. Karena bagi saya, kalau melihat dari jauh, salah satu kekuatan politik Ganjar itu ada pada Jokowi. Endorsement, dukungan secara tidak langsung yang diberikan ke Jokowi itulah menjadi kekuatan dan magnet Ganjar sampai saat ini. Jadi kalau abang bilang ini politik batin, ya sangat mungkin. Karena the end of the day-nya soal kongsi politik, tentang poros politik, tentang soal siapa capres dan cawapres bisa maju. Ini elit lah yang bisa memutuskan Bang. Survei, suara publik ini hanya ornamen-ornamen yang sebenarnya hanya sebatas feedback, memberikan masukan, memberikan input. Tapi yang bisa mengeksekusi soal siapa yang bisa maju, tentu Megawati, tentu Prabowo Subianto, dan di situ ada Jokowi sebagai presiden. Tidak bisa dilupakan. Kalau segitiga elit ini berkumpul, sudah main hati, ngerucut misalnya pada Prabowo dengan Ganjar, saya kira selesai. Dan pasangan dua orang ini oke Bang, karena memiliki pemilih yang tidak saling beririsan. Prabowo selama ini lemah di basis-basis pemilihnya Jokowi. Ganjar bisa melengkapi itu juga. Misalnya, di Jawa Timur Prabowo lemah. Bisa dijawab oleh Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Misalnya Prabowo Subianto lemah di Jawa Tengah, bisa ditutup oleh Ganjar Pranowo. Iya kan? Sementara basis-basis Prabowo tetap solid di Sumatera, di Banten, di Jawa Barat, di Jakarta, dan seterusnya, di wilayah-wilayah yang selama ini kelompok-kelompok kritis, tetap itu bisa dirawat. Dan Prabowo, dia bisa menjadi pagar supaya kelompok-kelompok kritis anti Jokowi itu tidak semuanya ke Anies Baswedan. Jadi Prabowo ini bisa menjadi jangkar. Satu sisi kelompok kritis biar tidak semua ke Anies dan ke Nasdem, tapi pada saat yang bersamaan kelompok-kelompok kritis ini bisa diadaptasi dan semakin ditarik ke dalam. Karena Prabowo posisinya sebagai menhan dan pembantu Jokowi saat ini. Itu yang saya kira keuntungan Prabowo. Jadi dua jangkar Bang. Jangkar keluar dan jangkar ke dalam. Makanya kalau berpasangan dengan Ganjar tentu saling melengkapi. Ini mutual interesting betul ya. Tapi sekali lagi itu, menerabas semak belukar ketidakmungkinan itu, apakah bisa dilakukan? Karena Ganjar dari survei, dari segi kepartaian misalnya dari PDI, kan relatif dianggap lebih tinggi ya. Betul kata Abang, bagi Prabowo ini adalah the last battle. Nah, mungkin ini adalah persembahan terbaik bagi Prabowo Subianto untuk 2024. Apalagi kalau saya membaca dari jauh, banyak sekali pendukung Prabowo Subianto itu yang cukup meyakini
bahwa pernyataan Gus Dur beberapa waktu yang lalu, Prabowo akan menjadi presiden di sisa umurnya yang sudah mulai senior. Itu yang dipegang betul sepertinya, Bang. Ya. Dan begitu banyak kejadian, omongan Gus Dur itu terwujud, Bang. Jadi ada kekuatan langit yang sepertinya dipegang betul oleh begitu banyak pendukung Prabowo Subianto sampai hari ini, bahwa Prabowo diyakini bisa menjadi presiden di 2024. Entah skenario-nya seperti apa. Ya dulu kan dibilang Prabowo itu Satrio Piningit. Iya. Ya kan? Orang yang tulus, orang Iya. yang sabar, itu kan pernyataan Gus Dur kan. Iya. Dan akan menjadi presiden di umur yang sudah senior dan sudah tua. Nah, di 2024 Prabowo juga agak sudah mulai senior dan agak sudah kan itu yang dipegang. Politik Iya. itu kan soal keyakinan, Bang. Ada trigger yang kemudian membuat mesin politiknya mau bergerak dan mau melakukan konsolidasi. Maka ketika ada isu yang muncul, Ganjar dengan Prabowo, banyak yang kemudian muncul. Pak Hasim yang selama ini tidak pernah ngomong politik, tiba-tiba ngomong, Pak. Iya. Kan sebenarnya ingin mengamputasi supaya orang tidak lagi bicara tentang Ganjar capres, Prabowo itu sebagai cawapres. Itu suatu hal yang sangat mustahil juga untuk dilakukan. Iya. Kecuali Ganjar cawapres dia bisa terima. Kan sudah ahlan wa sahlan. Iya. Ganjar boleh dengan Prabowo Subianto dari manapun dengan satu catatan, cawapres. Dan bahkan Hasim sangat senang. Ahlan wa sahlan, welcome. Iya, Yang bisa menambah daya gedor politik Prabowo Subianto tentu saja.